Seorang PMI 12 tahun bekerja di Malaysia tidak digaji dan mirisnya dia malah dituntut atas tuduhan kabur dari rumah majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita ya teman-teman. Yang pertama mengenai akan dibukanya kembali penempatan PMI ke Taiwan direncanakan bulan depan ya. Cuma untuk tanggalnya masih belum bisa dipastikan. Kemudian berita yang kedua, berita dari Malaysia mengenai seorang PMI yang 12 tahun bekerja di Malaysia tidak digaji. Kemungkinan mulai bulan depan ini CPMI sudah bisa masuk ke Taiwan ya teman-teman, semoga aja. Beredar dari pemberitaan berita lokal sebagaimana yang dilansir dari suarabmi.com, seorang reporter dari Sifang Daily juga memastikan kabar ini dengan menelpon Depnaker untuk menanyakan tentang kondisi dan hal-hal terkait dengan pembukaan pekerja migran. Dan mengenai waktu spesifiknya belum ditentukan, tetapi akan berlaku untuk negara Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Dengan demikian, industri dan kesejahteraan sosial akan kembali normal. Su Yugo, Wakil Ketua Kelompok Pengelola Tenaga Kerja Transnasional Badan Pembinaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja mengatakan tidak akan mengistimewakan atau mengucilkan negara tertentu dalam pembukaan ini. Namun bagi mereka yang memenuhi syaratlah yang bisa masuk ke Taiwan seperti PCR, vaksinasi lengkap, dan isolasi satu kamar satu orang. Selain itu, dalam menanggapi kurangnya tenaga kerja dan karena kebijakan Zero Payment Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja juga aktif merencanakan negara-negara sumber migran baru lainnya sebagai alternatif untuk para majikan jika keberatan dengan aturan di Indonesia. Jadi akan ada kemajuan lebih lanjut di masa depan dan kemudian ke dunia luar. Sedangkan di Indonesia, BP2MI kembali selenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dengan pembahasan utama percepatan penempatan ke Korea Selatan dan juga ke Taiwan ini kemarin pada hari Rabu 27 Oktober 2021. Dalam rapat ini, BP2MI membahas banyak hal dan Bapak Beni Ramdhani mengevakuasi ya apa saja yang telah dan akan dilakukan BP2MI terkait percepatan penempatan ke Korea Selatan maupun ke Taiwan. BP2MI terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penempatan pada Korea dan juga Taiwan. Selain itu, BP2MI juga terus mematangkan persiapan-persiapan terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan PMI baik sebelum berangkat maupun ketika sudah berada di negara penempatan. Di sela rapat, Kepala BP2MI juga menelepon Head of Consular Service dari TETO, Brian Ko, guna pastikan keputusan Taiwan terkait penempatan PMI. Lagi di Jakarta. Ya, di Jakarta. Saya sudah bisa masuk Taiwan belum? Belum, ini belum buka Ya. belum yang normal ya, Pak Iya. yang bulan yang lalu setelah rapat. Oke. Udah, saya rapat terus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Nah, hari Senin bisa nggak kita ketemu? Senin Saya undang makan siang lah di mana Senin minggu depan. besok ya. Iya, Senin. Ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi. Oke, hari besok saya jawab Beni. Ya. Jawabannya besok ya. Ya. 1 ya, untuk kesekretariatan, surat ke Kemnaker ya, untuk pembahasan bersama tentang pembukaan penempatan ke Taiwan. Sudah kita kirim, belum ada jawaban. 2 ya, melakukan pertemuan dengan Kemnaker untuk pembahasan bersama tentang pembukaan penempatan ke Korea dan Taiwan, baru dilakukan lewat virtual. Ini sudah kita lakukan tapi virtual ya, virtual, dan ini menurut saya belum cukup. Jadi kita menunggu surat kita ke Ibu Naker, apa jawaban, apa disposisi, apakah Ibu Naker langsung ataukah didisposisi ke siapa. Nah, itu yang kita tunggu, karena
Hanya dalam pertemuan itulah kita bisa memberikan gambaran secara utuh, ya, secara komprehensif, termasuk beberapa hal yang kita anggap penting. 3, koordinasi dengan Teto terkait keringanan, ya, atau tanpa biaya terkait pembaharuan visa. Artinya selama ini informasi yang kita selalu dapatkan dari Teto diyakinkan kepada kita, maka untuk visa ini kan automatically diperpanjang. Nah, maksud saya ini terus kita kawal hingga pada saatnya nanti dibuka kita tidak punya keraguan lagi. Kita ingin memastikan nanti di hadapan Teto, ya, terkait hal-hal yang sudah dijanjikan dan disanggupi oleh Teto atas permintaan-permintaan kita selama 7 kali pertemuan itu. Seorang PMI yang berinisial SB 43 tahun tidak menerima gaji selama 12 tahun di Malaysia. Mirisnya, RB yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART ini malah dituntut Rp500 Malaysia atau RM atas tuduhan kabur dari rumah majikan. SB bersama PMI lain yang juga bekerja pada majikan yang sama lalu menyelamatkan diri ke KBRI di Kuala Lumpur pada bulan Februari 2021. Tindakan itu membuat TKW ini dituntut membayar ganti rugi oleh anak majikan sebesar Rp500 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Dubes RI untuk Malaysia Bapak Hermono merasa geram setelah mengetahui ada PMI yang dituntut Rp500 karena meminta perlindungan ke KBRI, sedangkan majikan itu sendiri tidak membayar gaji SB selama 12 tahun. Ini di luar nalar manusia beradab, tegas Bapak Hermono dalam keterangan yang diterima Detikcom pada hari Jumat 29 Oktober 2021. SB melarikan diri karena haknya sebagai PRT tidak dipenuhi oleh majikan selama bertahun-tahun, tambah Bapak Hermono. SB mulai bekerja di Malaysia sejak tahun 2009 kepada seorang majikan warga Malaysia dan tidak pernah pindah majikan. Majikan SB bukanlah orang sembarangan karena menyandang gelar terhormat. Selama 12 tahun bekerja, SB hanya 1 kali mengirim uang sebanyak Rp300. Pada awal bekerja, majikan SB meminta gaji selalu ditolak dengan alasan takut hilang. Selain tak mendapatkan hak gaji, SB dilarang berkomunikasi dengan keluarganya. Suatu waktu, SB berkomunikasi dengan keluarganya di Malang dengan meminjam ponsel milik rekan PMI yang bekerja pada majikan yang sama dan langsung dimarahi karena ketahuan majikannya. KBRI Kuala Lumpur telah mencoba memediasi dengan majikan, tapi pihak majikan tidak kooperatif. Pihak majikan meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja. KBRI menolak opsi ini karena akan merugikan SB sesuai dengan UU Kadaluarsa Malaysia atau Akta Khatmasa 1953. Pembayaran tuntutan ganti rugi tidak boleh melebihi masa 6 tahun. Artinya, kalau diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan Malaysia, SB hanya akan mendapatkan hak gajinya maksimal 6 tahun masa kerja, sementara sisanya tidak dapat dibayarkan. Kini KBRI memilih menyelesaikan melalui peradilan perdata dan telah menyewa pengacara untuk memperjuangkan hak-hak SB. Bapak Hermono menyampaikan dalam kurun waktu 1 tahun sejak menjabat duta besar di KL, ia banyak menjumpai kasus pelanggaran terhadap hak-hak PMI, khususnya yang bekerja sebagai PRT. Memang benar ya teman-teman, bekerja dimanapun itu, di negara manapun itu, kebanyakan yang di sektor PRT atau informal ya yang paling rentan, baik itu mengenai jam kerja ataupun hak-haknya, itu banyak yang didiskriminasi. Ini disebutkan di Malaysia selain kasus gaji tidak dibayarkan bertahun-tahun, larangan berkomunikasi dan kekerasan fisik adalah kasus yang paling banyak dialami oleh PMI yang bekerja di sektor rumah tangga. Selama tahun 2021 saja, KBRI Kuala Lumpur telah berhasil memperjuangkan
Gaji PMI sejumlah 1.379 sekian ringgit dan 64 juta rupiah atau totalnya sekitar 4,75 miliar. Dubes Hermono yang pernah menjabat Wakil Kepala Perwakilan RI di KL berharap MOU tentang penempatan dan pelindungan pekerja di sektor domestik yang sedang dalam negosiasi antara Indonesia dan Malaysia dapat segera diselesaikan. MOU ini dibahas sejak tahun 2016. Kita meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif terhadap pelanggaran seperti ini. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai pengiriman PMI sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang, tutur Bapak Hermono. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.